Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah. Alhamdulillah fid dunya wa fil akhirati wa fi waqtul mizan. Alhamdulillah al-karimil mannan, khalaqal jinni wal insan, sayyidina Muhammad bin Abdullah sayyid waladi Adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa maulana wa imamuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ala alihi wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah yang terucap dari lisan yang faham, lisan yang kalimat dari Allah terucap dari lisan, dari otak yang faham, hati yang ikhlas, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad, tamla'ul mizan, akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Alhamdulillah. Satu kalimat. Jadi di sini mengartikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menerima terima kasih kita. Kalau kita bersyukur itu diterima sama Allah ta'ala. Allah senang kok terima kasih sama anak. Sebab tadi ayat yang kemarin kita bahas ya, wa qalil, sedikit orang yang terima kasih. Berarti sedikit, berarti banyak yang lupa terima kasih sama Allah ta'ala. Yang betul-betul terima kasih itu tadi alhamdulillahnya satu, di dalam hadis sahih akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Satu aja alhamdulillah. Ya. Dengan hati yang faham, akal yang vertikal, lisan yang fasih, ya, semata-mata karena Allah hati kita, maka Allah akan menerimanya, mengambilnya dan memberikan pahala itu, memberatkan timbangan kita di akhirat. Wahid alhamdulillah. Makanya banyak sekali syarat-syarat di dalam ibadah kita disuruh baca alhamdulillah. Di sholat kita suruh baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Di dalam beberapa khutbah Jumat itu wajib itu baca apa? Alhamdulillah. Agar pentingnya alhamdulillah rabbil alamin. Nah, orang-orang seperti itu yang memahami tentang anugerah Allah yang besar, itu orang-orang yang Allah pilih, kemudian Allah letakkan di dalam hatinya itu rasa kasih sayang. Ya, di dalam hatinya itu rasa kasih sayang, syafaqah. Ya. Allah berfirman itu untuk orang-orang seperti itu. Rasulullah SAW, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan dari hamba-hamba Allah yang maha pengasih, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna, ketika berjalan beraktivitas di dunia ini hauna, santai tapi bukan malas, hauna, tentram, senang. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia paling menjauh dari orang-orang yang dibodohkan hatinya, keras kepala. Tapi kalau ketika bertemu wa idza khatabahumul jahiluna, berbicara dengan orang-orang yang susah dibilangi, mereka mengatakan salama atau iya. Bagaimana kalau dengan orang-orang yang alim, dengan orang jahil aja dia mengatakan salama. Agar
pentingnya pemahaman tentang rahman ya. Itu kalau Allah meletakkan ke dalam hati orang itu ya, Allah Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Orang-orang penyayang yang ada di muka bumi ini, Allah langsung menyayangi orang itu, disetel semua Allah Ta'ala, agar yang ujungnya menjadikan sayangnya Allah terhadap orang itu. Orang yang menyayangi apa saja, menyayangi sama orang kafir, menyayangi sama binatang, menyayangi sama semuanya, apalagi dengan orang yang beriman, apalagi dengan kerabat, apalagi dengan saudara, apalagi dengan tetangga, apalagi dengan orang tua, apalagi dengan guru, apalagi dengan orang-orang saleh. Kata Allah Ta'ala, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Man la yarham la yurham. Siapa yang gak ada kasih sayangnya, maka juga gak ada juga, orang itu tidak akan diberi kasih dan tidak diberi kasih sayang. Man la yarham la yurham. Pokoknya yang tidak menyayangi tidak jadi tersayang. Bayangin gak tersayang loh. Segen semua orang mau menyayangi, males. Ya kalau orang masih nggak jadi masalah. Ya kalau Allah, kalau malaikat, adanya zikir-zikir seperti ini ya, itu untuk menambah rasa sayang kita pertama kali pada diri kita. Jangan kita berbuat zalim, kita sayangi diri kita. Kita melas pada awake dewe, pada diri kita sendiri. Di dalam Al-Quran itu dikatakan orang-orang yang melas gitu ya sama dirinya sendiri, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang berbuat keji, berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada manusia, fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ataupun mereka itu menzalimi dirinya sendiri, langsung refleksnya apa? Dzakarullah. Mereka itu ya Allah, ingat Allah, ya Allah. Gimana ini anak? Allah ini juga refleks. Dzakarullah fastaghfara li dzunubihim. Allah langsung ngampuni. Ini di sini pentingnya mengingat Allah Ta'ala. Ya, kembali ke dalam hadis tadi. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan pernah tersayangi. Hewan kesel ya dia. Jamat ya, jamadat itu ya, tembok, gunung, jalan, langit, kesel lihat gitu, lihat. Itu kan jamat, itu kan hukum dunia. Hukum dunia kayak itu apa, gerbang, tembok, ini kan hukum dunia. Tapi kalau Allah sama Allah Ta'ala diajak ngomong semuanya. Wali-wali Allah Ta'ala aja ngajak ngomong semuanya. Imam Segaf ya, bin Muhammad Mawlad Jawilah ya, itu radhiyallahu ta'ala anhu wa rabbi fanfa'na bi barakati Segaf ya, Muqaddam tsani. Itu ketika berzikir sekelilingnya berzikir, ikut berzikir, rumput ikut berzikir, karpetnya ikut berzikir, atapnya ikut berzikir, rambut-rambutnya itu per biji itu ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sayang pada dirinya apa? Waktu mudanya dia 8 kali mengkhatamkan Al-Quran di siang hari dan 8 kali mengkhatamkan Al-Quran di malam hari. 8 tambah 8 16, 16 kali 30 juz berapa itu? 480 juz satu hari. 8 kali khataman, 16 kali khataman. Radhiyallahu. Kenapa nyayangi dirinya sendiri? Jadi orang nggak bakalan bisa menyayangi orang kalau dia menzalimi dirinya. Menzalimi dirinya itu dia nggak peduli dirinya nanti jadi apa, bodoh amat. Ya, selamat apa enggak di akhirat, bodoh amat. Ya, tapi kalau orang yang sayang dirinya, ini perjalanan langkah demi langkah di dunia ini nggak ada apa-apanya dibanding akhirat. 1 detik di dunia 1 miliar tahun. Apa artinya sedetik dibanding 1 miliar tahun? Ar-Rahimun ya rakyat sama diri kita. Lagi nanya gimana mau kita sama diri kita gak sayang, apalagi saya. Itu di ayatnya. Walau
anfusahum apa namanya? Idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Langsung ingat Allah. Fastaghfiru li dzunubihim. Diampuni langsung sama Allah Ta'ala. Jadi bagaimana caranya di kotak-katik, diputer-puter ini terus ya, gimana ya Allah, pokoknya anak selamat dulu di akhirat. Jangan itu. Bukan nggak mau tahu, entar nggak mau tahu apapun konsekuensinya, eksistensinya di dunia. Bagaimana caranya, anak biar selamat di akhirat. Itu orang yang sayang pada dirinya, baru bisa sayang sama orang lain. Apapun, mati, melarat, terhina di dunia, nggak bakalan sih. Allah udah janjiin. Ini ibarat apapun. Allah Ta'ala yang ngasih jaminan di dalam Al-Quran. Wa man kana yuridu harthal akhirata nazid lahu fi harthih. Siapa orang yang apapun pekerjaannya, ya, pemikirannya itu hanya untuk menyelamatkan akhiratnya, ya. Ayatnya tadi apa? Man kana yuridu harthal akhirah. Siapa orang yang berjuang, ya, bersungguh-sungguh, yurid, tidak berhenti dipakai fi'il mudhari, enggak berhenti. Bagaimana caranya? Dikubur nyaman, serem kan itu, dikubur sendirian. Bayangin aja itu sendirian di rumah itu, nggak ada teman, nggak ada disumpahnya, gimana itu? Mau beli rokok nggak ada, mau makan ribet. Kubur sendiri lah, maksih walazat, nggak punya apa namanya simpenan wala amal soleh. Kaget tok, nyesel tok. Tapi kalau orang yang sudah diberitahu sama Allah Ta'ala di dunia, ya, terus dia apa namanya mencampakkan, itu sebodoh-bodohnya orang udah dikasih tahu. Jadi ayatnya apa? Man kana yuridu harthal akhirata nazid lahu fi harthih. Aku tambah, kata Allah Ta'ala. Dia berusaha untuk di akhiratnya itu, yang penting poinnya di atas separuh, ya. Man thaqulat mawazinuhu, lebih berat, ya, dikasih gitu Allah Ta'ala. Ulama menafsirkan bahwa nazid lahu fi harthih ay mazmun fi dunia, dijamin dunianya. Padahal dia carinya akhirat loh, tapi dunianya dijamin. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Banyak kan itu orang yang ngoyo-ngoyo cari dunia aja dari melek sampai tidur, dari dunia nanti minha. Kalau tak kasih, yang bos itu tak kasihnya banyak, dunianya bukan ngerasainnya, bukan. Dia carinya kan banyak tuh, selemari kasih selemari, mobil bagus kasih mobil bagus, rumah keren kasih rumah keren. Tapi rasa Allah nggak nyamin. Bahum fihi sawa, di ayat lain dikatakan itu sama, itu tukang becak sama bos utama itu sama. Malah dia nggak bisa ketawa-ketawa kalau masih tendernya belum selesai, rapatnya belum selesai, proyeknya masih ribet, izinnya masih kurang 5, ini mah ribet. Kita lihatin itu buat ibrah semua, itu kita jalan sana tuh, belok kiri belok kanan, yang udah duduk tingkring celana pendek, lah selama ya kaprobo wala syik atau apa-apa. Tapi Allah nunjukin tuh, nggak tahu Tuhannya, nggak paham apa-apa, senengnya begitu. Ini masalah perbandingan dunia, nggak seneng sama, punya sama nggak punya itu sama. Dia nyikapinya pinter sih. Duduknya sama apa? Sama-sama pembantu yang di warung, bukan yang punya warung. Ya dia kan merasa lebih keren. Dia beli di warung. Ini ibaratin ya, contoh. Ya kita sering juga lihat, tapi kita ibaratin yang kita lihat. Duduknya sama pembantu yang ada di warteg. Bukan yang punya wartegnya. Ya dia keren dong. Dia tukang ojek. Dia kalau sama tukang wartegnya kan masih di bawahnya dia. Enggak, sama pembantunya. Dia punya becak, ini nggak punya becak. Kalau ojek dia punya motor, dia nggak punya motor. Dia frah kasih, Anda berusaha dapat penumpang, kirim. Kadang-kadang bohong, tapi kita nggak mau cerita masalah ininya, masalah ditunjukin sama Allah Ta'ala. Habis itu dia lihat dia pada pakai mobil-mobil bagus, turun dari rumahnya, wala senyum, wala apa, tekuk, padahal ngitung duitnya kecapean nggak bisa. Itu duitnya 1 lembar, warnanya nggak merah kadang-kadang, ya, warnanya hijau. Ya kalau hijau yang keren,
nolnya 4, nah, kalau nolnya 3 kan 2000. Nah, Allah nunjukin sama, bahwa fi sawa, yang kaya sama melarat sama, tergantung penyikapan ente. Lalu Allah kasih cara lewat Rasulullah SAW. Caranya ente merasa cukup yang dari Allah, gak ada. Oh, dia paling kaya ente. Kata Rasulullah SAW, laisal ghina an kasratil ard, kasratil mal maksudnya. Bukan orang kaya itu yang banyak hartanya. Innamal ghina ghinal qalb. Sesungguhnya kaya itu yang kaya hatinya itu tadi. Duitnya tinggal 20.000. Besok itu dia keperluannya 60, masih ada 20.000. Nah, itu ketawanya kayak dia terjamin hidupnya sampai mati. Inilah ketawanya, senengnya, mukanya berseri-seri. Nah, mau sih. Pakaian baru nggak punya. Ini pakaian bagus, lemarinya dia pesan mana, ininya mana. Fakra gitu. Kenapa? Dia mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna azabi la syadid. Allah taala enggak bilang kalau masalah syukur enggak neraka ini dan enggak azabku pokoknya sangat pedih, berarti Allah taala enggak kasih ruang dan tempat, enggak kasih waktu dan ruang. Di mana aja orang yang enggak bersyukur itu pokoknya azab. Orang yang enggak bersyukur azab, orang yang bersyukur itu nikmat, udah itu aja. Enggak ada itu. Ayat Quran yang mengatakan orang yang enggak bersyukur maka fi sa'ir, sagim atau fi jahannam, enggak ada. Jadi itu paling parah itu. Allah enggak ngasih tahu tempatnya sekalian, pokoknya azab tok. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Pokoknya perih pedih. Waktunya enggak dikasih tahu lagi Allah taala. Bebas kapan aja. Dan terbukti di dunia aja udah ribet kalau orang yang enggak bersyukur. Yang ribet, yang perang, yang berantem, itu lihat di Facebook itu nggak ada kurang gereknya itu. Bikin undang-undang yang nggak terima ini rame di jalan, yang masih bertahan ini itu kan bukan orang kaya semua duitnya banyak. Tanyain aja pil apa udah minum semua sama dia, biar otaknya konsis dia masih. Nah, akhirnya keselip itu saraf-sarafnya jadi gila. Maksudnya gila bukan gila ketawa sendiri, ngomongnya itu kayak orang gila. Kalau dibandingkan dengan agama, dan kenapa nggak syukur? Udah itu doang, nggak syukur sama Allah Taala, lupa sama Tuhan, lupa sama majelis mengingat Tuhan, mengingat Allah SWT, lupa dengan Nabi Muhammad SAW. Tempat-tempat sakanat, ya, rahmat, maghfirah, dan Allah Taala nggak berhenti. Majelis zikir itu hilakul zikir itu rawah min riyadil jannah, kata Nabi Muhammad SAW. Ditinggalin, nggak dianggap, dinyek. Yang nyek itu kan fana. Kalau majelis zikir, kita niat bahwa tempat ini untuk majelis zikir, kita udah mati semuanya. Ini masih zikir malaikat ini sampai datang orang nanti menggantikan kita. La ilaha illallah. Ini situnya saya kira 600 tahun udah kelewat. Jadi dipakai orang lagi alaman apa ya? Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah. Niat ini tempat takwa zikir. Dan yang masih berjalan, nanti lihat itu, Rawah, Riyadh, Masjid Riyadh, Masjid Rawah, Mite, jelas nih, luar kamar luar kata, assasa bunyanahu ala taqwa min Allah. Tapi kalau yang enggak itu, bubar ya bubar seorangnya sekalian, bubar tempatnya sekalian. Paham nggak itu? Walaupun tempatnya di gunung, dia zikir kepada Allah Taala, minta kepada Allah Taala bahwa tempat ini jadi saksi 100 tahun, ntar cucunya tahu, udah di sini kita bikin ini lagi, diterusin lagi terus. Ila yaumil qiyamah. Ini ada hadisnya. Jadi enggak yubla, enggak fana. Mengingat Allah itu enggak fana. Paham nggak ente? Hubungannya erat dengan Allah SWT. Enggak fana. Terus Allah langgar sampai yaumil qiyamah. Seperti itu. Itu perbedaannya. Ar-rahimuna yarhamhumur rahman, man la yarham la yurham. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Semua yang di bumi coba itu sayangi. Semuanya. Zatnya dulu, jangan sifatnya. Berat kalau sifatnya. Ini orang, tapi dia kan nyolong, tapi dia kan suka mukul, tapi dia kan nggak bisa. Ini orang aja dulu, terus minta sama Allah, ya Allah,
sampai Allah Ta'ala ngasih ke dalam hati ente, termasuk orang-orang rahimun yang menyayangi orang lainnya selain ente, ya, semua manusia, pokoknya makhluknya Allah Ta'ala. Yarhamhumur rahman, arhamu man fil ardi, semua yang di muka bumi ini sayangi, yang ente lihat ente sayang, yang susah ente melas, yang udah enak ente doakan, ya Allah semoga itu enak terus ya Allah. Itu mantul itu ke ente itu. Tapi kalau hasud mantul juga, hati-hati hasud, itu setan paling senang. Sebab hasud itu bakarnya cepet banget, bakar amal soleh kita. Ya kan, api itu nggak ada gede langsung, nggak ada, api kecil segini nih. Apa namanya? Apa aja habis tuh gara-gara korek doang. Ya kan, gara-gara konslet malah cek gitu loh, habis dikit habis semuanya. Itu bahayanya hasud. Tapi kalau Allah SWT sudah menanamkan rahmat itu, arhamu man fil ard, semua yang di muka bumi, nggak mau tahu ente. Anak takutnya, anak udah nyayangin A, B, C, D, 1, 2, 3, 9, 20, 100, 200, 300. Gara-gara itu berbuat keji, menyalahi saya, mencaci maki saya, menyakiti hati saya. Terus anak pingin balas itu, anak takut yang 200, 300 gugur ini gimana? Itu mereka begitu cara pandangnya. Jadi eman-eman romantis sih. Nah, akhirnya itu dipaksa sama dia, minta sama Allah Ta'ala kekuatan biar dia melupakan orangnya dulu. Nah, kalau kesalahannya tetap dikasih sama Allah Ta'ala kekuatan. Wa in jahadu fina lanahdiyannahum, sudah jelas dikasih sama Allah Ta'ala dengan cara-cara jalan-jalan yang banyak dari Allah Ta'ala. Yang penting kasih sayang dulu. Nah, wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Apa namanya? Ayatnya itu khudhil afwa wa'mur bil 'urf. Pokoknya tebar kebaikan. Nah, di langit enggak diem. Malaikat muqarrabin pada senang doa ini dibawain yang awal Mikail, Jibril. Wah, keren banget malaikat rahmat. Ini kan ente enggak tahu, ente enggak paham, mantep aja. Nah, yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sedikit ente senang, enggak ada di langit senang sama ente. Sayangin. Cari sudut pandang sampai saya ketemunya. Padahal jorok semua itu, orang enggak ada yang enak dilihat. Pakaiannya, tingkahnya, cari, dikasih tahu Allah Ta'ala. Karena husnuzan itu Allah senang dicariin alasannya. Enggak, itu lo salah, lihat itu orang baik, orang jelek semuanya. Karena itu pingin mencari kebaikan orang itu ditunjukin sama Allah Ta'ala, padahal nggak ada itu. Untuk nyelamatin inti Allah Ta'ala nutupin keburukan orang itu terlihat baik, akhirnya itu berprasangka baik. Tapi sebaliknya, orang itu baiknya banyak banget. Karena bukan Nabi juga, nggak maksud nanti ada kesalahannya. Cek salahnya. Cuma melototin datang, bayangin dari bulak kapal ke Pekayon, bayangin. Anak dipelirikin orang, wallah, datang ke anak. Anak bilang orang itu mungkin lagi mikir. Kenal nanti orangnya, kenalnya mungkin dia lagi mikir. Jadi semua orang suruh saya nyasar sama dia. Kan dia ditipu udah bagus. Ini dia belum menyayangi orang, orang suruh hormat semua sama dia gimana? Itu bukan asas, itu bukan dasar. Itu pokoknya kita menyayangi, bodoh amat orang itu mau kesel sama kita, mau jengkel sama kita, nggak seneng, enggak. Yang penting honor. Allah senang sama anak. Yarhamu man fil ardi, semuanya. Kucing, kesian tuh. Hujanan tuh. Orang sama kesel-kesel masuk gitu. Habis hujan merah gitu. Siang hujanan. Karena itu ada makhluk punya ruh, punya rasa juga. Kayak manusia seperti itu. Makanya di sini dianjurkan orang infak ya sebelum dia beraktivitas itu disuruh infak orang-orang yang bekerja itu. Karena berapa duit itu yang bekerja kantoran atau bagian dan lain sebagainya. Agar itu tadi timbul di dalam hatinya rasa sayang sehingga disayang ahli sama. Itu paling mujarab itu. Orang-orang yang bekerja itu anak kasih itu, alhamdulillah. Maka gitu, yang penting istiqamah, fastaqim kama umirtu, istiqamahnya ini. Jadi sebelum ente makan pagi, ya udah minum teh, udah sholat subuh, udah ini. Sebelum aktivitas kerja ente, pertama kali naik motor ente atau jalan kaki, kasih orang yang nggak kenal ente atau ente nggak kenal orang tersebut. Jadi kan dosis riaknya dikit banget tuh.
Nah, kalau duitnya banyak kasih 50.000, duitnya sedang kasih 20.000 tiap hari. Takut kok ente. Kalau ente nggak percaya 20.000 nggak ada harganya, ente gini tutupin mulut ente tutup ini hidung ente seperempat jam aja. Yang paling berharga benda yang ente punya nggak ada harganya semua. Udah kasih, yang penting lepas dulu ini ya semalam. Benar apa enggak? Ha? Nggak ada artinya semua. Hakata. Yarhamu man fil ardi yarhamkum. Tadi ya ayatnya ya. Man kana yuridu hartsal akhirata nazid lahu fi ardi wa man kana yuridu hartsad dunya nu'ti minha. Siapa yang pinginnya dunia tak kasih. Ya terserah anak yang punya, kata Allah Ta'ala. Ada yang cari dari pagi sampai sore dapat 40.000. Ada yang cari dunianya itu duduk lari sono kayak orang bingung, dapatnya banyak. Terserah Allah. Allah menunjukkan dunia itu nggak ada kepastian. Carinya nggak pasti, dapatnya nggak jelas. Tapi kalau akhirat jelas semuanya. Ya, karena wa ma lahum fil akhirati min nasib. Udah begitu, udah gak jelas di dunianya. Orang pencari dunia, pemuja dunia, dia ditakutkan Rasulullah SAW. Al-wahan hubbud dunia wa karahiyatil maut. Senangnya orang puantes sama dunia, eman-emannya teman, takut mati di ujungnya. Itu kalau udah seneng, udah lama, udah ada limitnya itu setahun, setengah tahun, ada limitnya 2 tahun, udah takut mati sekalian. Kasih sama Allah takut mati. Kok habis dong, ngapain? Ayo. Padahal ninggalinnya duitnya itu mungkin 200.000 atau 1 juta udah kayak ninggalin perumahan gitu loh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala. Makanya kita punya icon itu royid. Untuk masalah dunia jangan takut. Yang enak dibikin pena. Ya, mukmin sejati royal. Ada harta, tapi tetap pakai ugul ya. Hati-hati dengan waktu. Menganggap waktu paling berharga, bukan harta. Terus ayat itu, wa ma lahum fil akhirati min nasib. Orang yang carinya dunia, tak kasih, terserah anak. Kadang capek dapat jadi dikit. Pokoknya anak, terserah kata Allah Ta'ala, terserah anak. Dan gak ada kepastian dunia ini. Dan di akhiratnya udah gak ada jatah. Bayangin deh. Kan carinya dunia, ente dunia nggak pernah etika di dalam hati. Anak ingin cari selamat di akhirat nggak ada. Ini gambarnya, ini hati ente, ini niat ente, ini kerjaan ente. Sehariannya ini lihat sendiri nih, buku ente merah semua. Yang pertama tadi, man kana yuridu hartal akhirah, wah, saqulat mawazinu, fa ulaika humul muflihun. Capek, 5 menit harta ngorok di pojok apa yang penting majelis taklim. Salat ala Nabi. Tuhan dilun la ilaha illallah, Allahu bihamdihi subhanallah azim. Jib hada. Berarti sebentar itu masjid kelihatannya rewat banget tuh. 500.000 jeblosin aja tuh. Ngomong sama supirnya apa? Kencing. Kalau ini mengatur mal. Ini enggak kasihnya gocap, ngomong sama supir kesian ke masjid. Kasihnya 500 kalian, benar gocap kasihnya. Dibalik-balik sekarang ya. Buset. Semoga Allah SWT menyayangi kita, menyayangi semua yang dekat dengan kita, keluarga kita ya. Tetangga kita, teman-teman kita ya. Ahli bidah, ahli kota ini. Wal muslimina wal muslimat, fi masyariqil ardh wa maghribiha, semuanya orang yang Islam, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala semoga disayangi sama Allah Subhanahu wa taala ya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Baca 27 kali sebelum sholat wajib. Terus mintain ampun semuanya biar kita juga diampuni. Tanda kita sayang. Yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jalna wa iyyakum min ahlir rahimuna fil ard wa yarhamna ahlis samawat bimahdi fadlik wujudika karamika wa ihsanik. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa bana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina rahmatika syarra ma qadait. Sallallahu alaihi wasallam.